Dalam speaking, yang membuat ucapan Anda lebih jelas bukan hanya vocabulary atau grammar, tetapi juga fonetik. Di video ini, kita akan membahas consonants, word stress, intonation, dan linking agar pengucapan Anda terdengar lebih akurat dan lebih natural. Bahasa Inggris memiliki 24 bunyi konsonan. Yang kita pelajari di sini adalah bunyinya, bukan sekadar huruf yang tertulis. Salah satu pembagian paling penting adalah voiced dan voiceless consonants. Voiced consonants dibuat saat pita suara bergetar. Voiceless consonants dibuat tanpa getaran itu. Untuk merasakannya, letakkan jari di leher Anda saat mengucapkan bunyi tertentu. Jika terasa bergetar, bunyi itu voiced. Coba bandingkan B dan P. Posisi bibirnya mirip, tetapi B memakai getaran, sedangkan P tidak. Sekarang bandingkan JKDZ dan ZHN. Keduanya mirip di aliran udara, tetapi Z3 voice dan GS voiceless. Pasangan seperti ini sangat penting karena perbedaan kecil pada getaran bisa mengubah kejelasan ucapan Anda. Jadi, saat belajar konsonan, jangan hanya menghafal simbol. Rasakan artikulasinya, dengarkan suaranya, lalu tirukan dengan sadar. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengelompokkan konsonan berdasarkan cara bunyi itu diproduksi di mulut. Kelompok pertama adalah plosive. Bunyi ini dibuat dengan menahan udara sejenak lalu melepaskannya, seperti pada pen dan bed. Di sini Anda bisa membandingkan pasangan seperti P dan B. Tempat artikulasinya mirip, tetapi voicingnya berbeda. Kelompok berikutnya adalah fricative. Bunyi ini muncul saat udara digesekkan melalui celah sempit, seperti pada think, this, dan ship. Perhatikan bahwa think memakai st yang voiceless, sedangkan this memakai d yang voiced. Kontras kecil ini sangat menentukan kejelasan makna. Lalu ada affricate, yaitu bunyi yang dimulai seperti hentakan kecil lalu berlanjut seperti gesekan, misalnya pada judge. Nasal diproduksi saat udara keluar melalui hidung, seperti pada sing. Sementara itu, approximant terdengar lebih mengalir, seperti light, right, wet, dan yes. Pada approximant, lidah dan bibir mendekat tanpa gesekan kuat. Itulah sebabnya bunyinya terasa lebih lembut dibanding fricative atau plosive. Kalau Anda mengenali kelompoknya, Anda akan lebih mudah memahami bagaimana posisi bibir, lidah, dan aliran udara membentuk setiap konsonan. Belajar konsonan jadi bukan hafalan daftar bunyi. Ini tentang mengenali pola produksi yang bisa Anda ulang dengan sadar. Semakin sering Anda membandingkan contoh kata nyata, semakin cepat telinga dan otot bicara Anda menyesuaikan. Setelah memahami jenis konsonan, langkah berikutnya adalah latihan yang teratur dan terukur. Mulailah dengan minimal pairs, yaitu dua kata yang berbeda hanya pada satu bunyi, seperti pasangan dengan bacon dan P atau Z dan S. Latihan seperti ini melatih telinga Anda untuk menangkap perbedaan kecil yang sering terlewat saat speaking cepat. Lalu gunakan tongue twisters untuk melatih koordinasi bibir, lidah, dan ritme pengucapan secara berulang. Jangan mengejar kecepatan dulu, utamakan kejernihan bunyi, lalu naikkan tempo sedikit demi sedikit. Terakhir, rekam suara Anda sendiri saat membaca kata, frasa, atau kalimat pendek. Dengarkan ulang, lalu bandingkan dengan model pengucapan yang baik. Sekarang kita beralih ke word stress. Dalam bahasa Inggris, tidak semua suku kata mendapat tekanan yang sama. Word stress penting karena membantu pendengar menangkap kata dengan lebih cepat dan membuat ucapan Anda terdengar lebih natural. Kalau tekanan suku kata berpindah, ritme kata ikut berubah. Kadang maknanya tetap dekat, tetapi bentuk katanya berubah. Lihat keluarga kata ini. Fotograf, fotografi, dan fotografik. Tekanannya bergerak saat bentuk katanya berubah. Perubahan seperti ini bukan detail kecil. Jika stresnya salah, pendengar bisa butuh waktu lebih lama untuk mengenali kata yang Anda maksud. Contoh lain yang sangat terkenal adalah record dan record. Satu bisa berfungsi sebagai noun, satunya lagi sebagai verb.
Disinilah word stress berhubungan langsung dengan grammar dan meaning, bukan hanya dengan bunyi. Jadi saat Anda belajar vocabulary, biasakan menghafal kata bersama pola stresnya. Itu akan sangat membantu saat speaking spontan. Semakin akurat stres yang Anda pakai, semakin mudah ucapan Anda dipahami tanpa harus mengulang. Meskipun tidak semua kata mengikuti satu rumus, ada beberapa pola umum yang sangat membantu. Pada banyak noun and verb pairs, noun cenderung mendapat tekanan di suku kata awal, sedangkan verb bergeser ke suku kata berikutnya, seperti record dan record. Pola ini tidak berlaku mutlak untuk semua kata, tetapi cukup sering muncul untuk dijadikan petunjuk awal. Lalu ada suffix yang membantu memprediksi stres. Kata yang berakhir dengan tion atau sion biasanya menempatkan tekanan dekat bagian akhir kata. Akhiran ise juga sering menarik stres ke suku kata sebelumnya, seperti pada photographic. Begitu juga dengan iti, yang sering membuat pola stres bergeser sehingga kata turunannya tidak dibaca sama seperti bentuk dasarnya. Untuk compound words, banyak compound nouns cenderung menekan bagian pertama, sedangkan compound phrases bisa terdengar lebih seimbang tergantung konteks. Cara terbaik memakainya adalah menggabungkan aturan umum dengan pendengaran aktif. Dengarkan model kata, lalu cek apakah polanya sesuai dugaan Anda. Selain bunyi dan stres kata, speaking yang terdengar hidup juga bergantung pada intonation, yaitu naik turunnya nada saat kita berbicara. 3 pola yang paling sering dibahas adalah rising, falling, dan fall-rise intonation. Rising intonation biasanya terdengar pada yes or no questions, karena suara naik di akhir dan memberi kesan bahwa respons masih terbuka. Falling intonation umum dipakai pada statements, WH questions, dan banyak comments. Pola ini memberi kesan selesai, tegas, atau pasti. Lalu ada fall rise intonation. Pola ini sering membawa nuansa tambahan seperti ragu, sopan, belum selesai, atau ada makna tersembunyi. Satu kata sederhana seperti really bisa terdengar sebagai pertanyaan tulus, kejutan, keraguan, atau bahkan sindiran, tergantung pola nadanya. Itulah sebabnya intonation bukan dekorasi suara. Intonation membantu pendengar membaca sikap, maksud, dan emosi Anda. Kalimat yang secara grammar sudah benar tetap bisa terdengar aneh jika intonation-nya tidak cocok dengan fungsinya. Semakin peka Anda terhadap pola nada, semakin efektif Anda menyampaikan meaning dalam percakapan nyata. Cara terbaik melatih intonation adalah memakainya dalam dialog, bukan menghafal teorinya saja. Ambil satu kalimat yang sama, lalu ucapkan dengan pola rising, falling, dan fall rise. Dengarkan bagaimana artinya ikut bergeser. Misalnya really, bisa terdengar penasaran jika nadanya naik, atau terdengar tidak percaya jika jatuh dengan tajam. Anda juga bisa berlatih dengan dialog pendek. Satu penutur bertanya, lalu penutur lain menjawab dengan nada yang menunjukkan emosi tertentu. Coba bedakan suara yang ramah, ragu, antusias, lelah, atau kesal. Kata-katanya bisa sama, tetapi pesan sosialnya berbeda. Latihan seperti ini membantu Anda menghubungkan pitch dengan meaning, bukan sekadar meniru naik turun suara secara mekanis. Semakin sering Anda merekam dan mendengarkan kembali dialog Anda sendiri, semakin mudah Anda menyadari pola nada yang belum tepat. Sekarang kita masuk ke linking, yaitu cara kata-kata saling terhubung saat diucapkan dalam aliran bicara yang natural. Tanpa linking, ucapan bahasa Inggris sering terdengar terputus-putus. Dengan linking, ritmenya menjadi lebih halus dan lebih mirip percakapan asli. Jenis pertama adalah consonant to vowel linking. Ini terjadi saat kata pertama berakhir dengan konsonan, dan kata berikutnya dimulai dengan vokal. Contohnya an apple atau pick it up. Bunyi akhirnya mengalir langsung ke kata berikutnya, bukan diputus satu-satu. Jenis kedua adalah vowel to vowel linking. Saat dua vokal bertemu, sering muncul transisi halus agar perpindahannya lebih mudah, seperti pada go out.
Jenis ketiga adalah consonant-to-consonant linking, seperti pada big game, ketika bunyi berdekatan memengaruhi aliran pengucapan. Yang penting, linking bukan berarti berbicara asal cepat. Linking adalah penyambungan bunyi yang tetap jelas bagi pendengar. Kalau Anda mulai mendengarkan frasa, bukan kata terpisah, Anda akan lebih mudah menangkap dan memproduksi linking. Inilah salah satu kunci agar speaking terdengar lebih lancar, lebih connected, dan lebih natural. Sekarang Anda sudah punya 4 fondasi penting untuk speaking yang lebih akurat, yaitu consonants, word stress, intonation, dan linking. Agar semua ini benar-benar terasa dalam ucapan Anda, lakukan shadowing, rapid speech drills, analisis song lyrics, dan latihan rutin sedikit demi sedikit. Semakin sering Anda mendengar, meniru, merekam, dan mengevaluasi diri, semakin fasih dan percaya diri Anda saat berbicara dalam bahasa Inggris. Terus latih telinga dan artikulasi Anda. Perubahan kecil yang konsisten akan terdengar besar dalam speaking Anda.